Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Riri Oktami SS, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Damasraya. Kali ini saya tidak sendiri, didampingi oleh Bu Mona Lisa Aulia. Bu Mona Lisa Aulia adalah guru biologi di SMA Negeri 1 Sekabau. Assalamualaikum Bu Ica. Waalaikumsalam Bu Ririn. Gimana kabarnya hari ini Bu Ica? Alhamdulillah sehat. Keluarga Bu Ica gimana hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah kita semua sehat. Baik Bu Ica, pada hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Sebelum Bu Ica melakukan pembelajaran di kelas, kita terlebih dulu diskusi tentang pra-observasi, gimana kegiatan pembelajaran yang akan Bu Ica lakukan dalam kelas nanti. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi atau mengetahui bagaimana Bu Ica nanti melaksanakan pembelajaran di kelas, dengan tujuan Bu Ica bisa mempersiapkan kelas dengan sebaik mungkin, kemudian memberikan media pembelajaran yang menarik bagi siswa sehingga siswa merasa senang dan terjadilah pembelajaran interaktif di kelas nanti. Oke Bu Ica, ada berapa pertanyaan nanti yang akan Ibu amati selama Bu Ica melakukan proses pembelajaran. Kemudian ada berapa pertanyaan yang akan Ibu tanyakan pada Bu Ica. Yang pertama, berkaitan dengan tujuan pembelajaran, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Bu Ica lakukan nanti di proses pembelajaran dalam kelas? Oke, baiklah Bu Ririn. Untuk tujuan pembelajaran, kebetulan nanti kegiatan yang akan kami lakukan di kelas itu adalah praktikum. Jadi praktikum kali ini itu tentang perbedaan, mengamati perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan, sehingga tujuan pembelajaran yang saya bikin di sini adalah mengamati perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan, kemudian nanti mengidentifikasi apa-apa saja organel yang terlihat pada saat pengamatan itu berlangsung. Oke, Ica, berarti tujuan pembelajaran yang kamu Ica lakukan nanti adalah mengamati perkembangan sel, Mengamati organel-organel sel hewan oke, pada tumbuh. organel sel pada tumbuhan. Oke Bu Ica. Yang kedua, bagaimana dengan area pengembangan yang akan Bu Ica lakukan nanti dalam kelas atau dalam proses observasi nantinya? Oke, baiklah Bu Ririn. Untuk area pengembangan, saya memiliki dua area pengembangan di sini. Yang pertama itu pengetahuan, yang kedua keterampilan. Oke. Yang untuk pengetahuan, di sini siswa atau peserta didik akan menguraikan hasil dari laporan pengamatan sel tumbuhan dan sel hewan yang mereka amati tadi. Kemudian untuk area pengembangan yang kedua itu keterampilan. Mereka nanti peserta didik kita ini menuliskan dan menyusun laporan praktikum setelah pengamatan tadi. Oke, baik Bu Ica. Berarti dua area pengembangan ya. Yang pertama pengetahuan, yang kedua keterampilan. Oke, kemudian yang ketiga, kalau Miss boleh tahu, apa rancangan pembelajaran yang akan Bu Ica lakukan nanti dalam kelas atau observasi kelas tersebut? Rancangan pembelajaran yang akan kami lakukan nanti berarti ini berkaitan dengan RPP ya Bu Oke, ya. iya. Nah, untuk RPP yang saya miliki sendiri, yang pertama pembelajarannya tentu saja berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian nanti saya juga akan melakukan pembagian kelompok, di mana karena kita ini akan melakukan kegiatan praktikum, tentu saja kita butuh kelompok-kelompok dalam kegiatan tersebut. Nah, nanti saya akan membagikan kelompok berdasarkan kemampuan, keterampilan, serta keaktifan peserta didik kita. Oke. Selanjutnya, untuk model pembelajaran yang akan saya gunakan itu adalah project based learning. Tentu saja yang namanya kita melakukan kegiatan praktikum pasti nanti berbasis masalah Bu Ririn. Nah, untuk metode pembelajarannya ini nanti proyek kelompok, yang mana kalau dalam kegiatan praktikum tentu saja tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, harus kelompok. Nah, setelah itu akan ada yang namanya tampilan kelompok dalam kegiatan presentasi. Nah, ketika hasil praktikum pengamatan sudah selesai, nanti per kelompoknya itu akan melakukan presentasi ke depan kelas. Nah, itu akan dilakukan 30 menit sebelum kegiatan pembelajaran berakhir. Nah, untuk media pembelajaran yang akan saya gunakan, tentu saja kalau dalam praktikum pengamatan sel hewan dan sel tumbuhan, itu akan menggunakan mikroskop yang pertama. Kemudian untuk penuntun praktikumnya sendiri, saya akan menyediakan LKPD. LKPD-nya nanti berbasis online saja.
Selanjutnya nanti tentu saja akan menggunakan Chromebook juga beserta Infocus, karena nanti akan ada contoh-contoh gambar pengamatan sel hewan dan sel tumbuhan yang nantinya jika nanti rancu sama peserta didik kita pada saat pengamatan akan saya tampilkan nanti contoh pengamatannya seperti itu Bu. Oke, baik Bu Ica. Berarti rancangan pembelajaran yang akan Bu Ica lakukan itu yang pertama strateginya berdiferensiasi, artinya Bu Ica nanti akan menciptakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kemampuan awal siswa. Kemudian nanti ada di situ terkandung KSE, artinya kompetensi sosial emosional. Kemudian modelnya Bu Ica menggunakan nanti sistemnya project based learning, kemudian metodenya dengan cara presentasi, kemudian diskusi kelompok nanti ditampilkan. Kemudian untuk media pembelajarannya Bu Ica akan menggunakan LKPD berbasis online, kemudian laptop, kemudian Chromebook. Oke Bu Ica, baik. Kemudian kira-kira kapan Bu Ica akan melakukan pembelajaran tersebut? Oke. Untuk kegiatan pembelajarannya saya akan mengajar itu pada hari Selasa tanggal 6 Agustus Bu Ririn, berarti itu minggu depan ya Bu Ririn ya. Nah jadi kegiatan ini akan saya laksanakan pada moving class 1. Itu kalau nggak salah kegiatan pembelajarannya pada jam 9 ke jam 10. Nah, jadi 2 jam terakhir kalau nggak salah Bu Ririn. Nanti akan dilakukan pada di dalam lab laboratorium biologi. Baik. Berarti Bu Ica nanti akan melaksanakan proses pembelajarannya nanti minggu depan di tanggal 6 Agustus di moving class 1 di jam terakhir. Baik Bu Ica, nanti Bu Urin akan melakukan supervisi ke kelas Bu Ica, nanti akan mencatat semua kegiatan pembelajaran yang Bu Ica lakukan selama di dalam kelas tersebut. Oke Bu Ica, baik. Setelah itu nanti setelah Bu Ica selesai dalam pembelajaran, nanti kita akan ada lagi yang namanya wawancara, yang namanya pasca observasi. Itu nanti akan dihadirkan PP pengajar praktik dari Bu Urin, berarti nanti 3 orang. Bu Ica sendiri sebagai guru yang telah melakukan observasi di kelas, kemudian Bu Urin sebagai calon guru angkatan 10, dan PP Bu Urin nanti Bu Urini Siregar. Nanti kita akan berdiskusi lagi setelah selesai nanti observasi kelas. Oke Bu Ica. Baik Bu Ica, sebelum kita akhiri percakapan kita ini atau wawancara kita ini, kira-kira apa yang Bu Ica dapatkan setelah kita melakukan kegiatan ini, artinya kegiatan pra-observasi ini? Oke, baiklah Bu Rin. Menurut saya setelah Bu Rin melakukan pra-observasi ini, yang pertama sekali itu adalah untuk media pembelajaran ya Bu Rin ya. Biasanya kalau kita akan melakukan pembelajaran itu pasti kita akan memikirkan segala sesuatu. Bagaimana cara menciptakan pembelajaran yang menarik dalam kelas. Tentu saja dengan adanya pra-observasi seperti ini, saya akan berusaha nanti untuk menyediakan media pembelajaran yang menarik bagi peserta didik kita di dalam kelas, supaya tidak ada pembelajaran yang monoton lagi seperti zaman dahulu kala. Kemudian untuk rancangan pembelajaran, biasanya kan nanti kegiatan pembelajaran itu nggak sesuai dengan rancangan pembelajaran. Dengan adanya praobservasi, nanti rancangan pembelajarannya bisa lebih terunut gitu. Dan semoga aja nanti ketika kegiatannya berlangsung di dalam kelas atau di dalam lab, semoga juga terunut sama seperti rancangan yang sudah saya ciptakan sendiri. Kemudian untuk pelaksanaan pembelajaran dengan adanya wawancara praobservasi ini, tentu saja nanti pelaksanaan juga tidak terburu-buru karena terencana seperti itu, Ririn. Jadi sehingga memang sangat dibutuhkan sekali kalau wawancara seperti ini. Kami yang guru-guru, yang akan masuk dalam kelas akan mempersiapkan perencanaan pembelajaran secara matang istilahnya seperti itu. Oke, baik Bu Ica. Berarti alhamdulillah jawaban Bu Ica luar biasa sekali. Artinya dengan adanya praobservasi ini, pembelajaran akan kita ciptakan nanti di kelas itu akan lebih terunut. Artinya kita lebih matang, artinya lebih siap untuk mempersiapkan media pembelajaran yang menarik bagi anak. Kemudian sesuai dengan rancangan kepemilikan yang kita lakukan, karena kita sudah melakukan praobservasi, sudah terbayang apa rancangan tadi, baik dari media, metode, strategi, semua sudah kita susun ya Bu Ica ya. Alhamdulillah Bu Ica, terima kasih banyak Bu Ica atas waktunya untuk wawancara kita hari ini.
mudah-mudahan minggu depan Bu Rin segera masuk lokal Bu Ica untuk melakukan observasi kelas. Makasih banyak Bu Ica waktunya, kemudian semangat untuk kita dan Bu Ica juga. Mudah-mudahan kita bisa menciptakan pembelajaran yang menarik bagi siswa karena sekarang zamannya zaman generasi Z, artinya kita menyesuaikan pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan mereka seperti itu. Ya Bu Ica, mungkin demikian dari Bu Rin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.